Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Dea Ayu Sawitri, NIM J500190150, akan menjelaskan mengenai patologi anatomi inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melawan mikroorganisme lain seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Penyebab inflamasi itu ada agen infeksi, benda asing, dan juga trauma. Lalu, suatu jejas akan mengakibatkan reaksi inflamasi. Tanda-tanda inflamasi itu ada rubor atau kemerahan, kemudian ada tumor atau bengkak, lalu ada kalor atau panas, kemudian ada dolor atau nyeri, lalu ada fungsiolaisa atau menurunnya fungsi-fungsi pada organ tersebut. Inflamasi dibedakan menjadi dua, yaitu inflamasi akut dan juga kronis. Perbedaan dari inflamasi akut dan juga kronis yaitu jika inflamasi akut muncul dari hari ke minggu atau bulan. Kemudian yang dominan yaitu sel PMN. Untuk inflamasi kronis muncul dari bulan ke tahun. Kemudian yang dominan yaitu sel MN. Saya akan menjelaskan apendisitis akut. Disebabkan karena infeksi oleh kuman seperti E. coli dan juga Streptococcus. Manifestasi klinisnya konstipasi, diare, mual dan muntah, kemudian nyeri tekan pada peritoneum. Selanjutnya, makroskopis dari apendisitis akut itu apendiksnya edema atau membengkak, kemudian permukaannya tidak mengkilat, terdapat granuler dan juga warnanya kemerahan. Ketika terjadi pembelahan, dinding apendiksnya menebal dan juga kenyal, lumennya terisi eksudat. Lalu pada mikroskopisnya, yaitu terdapat perdarahan dan juga nekrosis. Lalu dominan sel PMN, kemudian terdapat daerah sembab, lalu ada lamina propria, kemudian ada epitel intestinalnya. Selanjutnya inflamasi kronis pada kolesitisis. Mikroskopisnya dominan sel MN. Kemudian terdapat limfosit PMN yang tidak dominan, lalu epitel kolumner selapis, kemudian terdapat lumen. Pada makroskopisnya, seperti terlihat di gambar, terdapat batu empedu, kemudian terjadi pembengkakan pada kantung empedu. Selanjutnya, radang kronis eksaserbasi akut. Eksaserbasi akut ini merupakan yang mulanya penyakit itu akut menjadi kronis. Yaitu dari kronis itu tadi bisa menyebabkan akut kembali. Kemudian pada mikroskopisnya terdapat sel PMN dan juga MN. Lalu terdapat hiperplasia sel limfoid. Kemudian terdapat daerah sembab. Lalu folikel limfoid dengan sentrum germinativum. Kemudian ada abses. Abses ini merupakan benjolan nyeri yang di dalamnya terisi penuh oleh nanah. Kemudian mikroskopisnya terdapat sel lemak, lalu terdapat PMN. Kemudian ada nekrosis,
Lalu ada daerah perdarahan. Kemudian ada sebukan difus sel PMN hingga ke tunika serosa. Selanjutnya terdapat infeksi spesifik tuberkulosis. Makroskopisnya, pada tuberkulosis primer terdapat fokus primer berupa granuloma kekuningan yang letaknya subpleural disertai perbesaran kelenjar limfe di daerah hilus dekat bronkus yang berisi granuloma. Kedua kelainan ini disebut Ghon kompleks. Kemudian mikroskopis dari infeksi spesifik tuberkulosis yaitu terdapat sebaran sel-sel epiteloid histiosit yang membentuk gambaran tuberkel. Di antaranya terdapat area nekrosis caseosa. Kemudian ditemukan juga sel Dathia Langerhans. Lalu terdapat proliferasi jaringan ikat fibrosa dengan infiltrasi limfosit yang padat. Kemudian gambaran tuberkel yang merupakan proses radang granulomatik pada stroma. Selanjutnya, reaksi alergi pada eosinofil pada polip nasi. Gambaran mikroskopisnya yaitu mukosa dilapisi epitel kolumner pseudostratifikasi. Tumbuh membentuk struktur polipoid, diantaranya ditemukan juga sebaran moderat eosinofil. Kemudian sembab hiperemis dengan sebukan sel-sel PMN. Lalu ciri khasnya terdapat sitoplasma seperti kacamata. Kemudian yang terakhir ada proses penyembuhan luka atau healing pada epulis fibrosa. Patogenesis dan manifestasi klinisnya yaitu awalnya pada gingiva timbul benjolan kecil yang makin lama makin membesar. Tidak terasa sakit ketika ditekan. Kemudian kadang-kadang berdarah. Lalu gambaran makroskopisnya, benjolan pada gingiva itu bervariasi. Ada yang permukaannya halus, bentuk irreguler atau sferis, ada pula yang berupa benjolan dengan tepi meninggi dan multinoduler. Kemudian konsistensinya kenyal dan juga padat. Warnanya bisa merah jambu, merah tua, sampai merah ungu. Lalu gambaran mikroskopisnya yaitu lapisan epidermis gingiva menebal. Kemudian terdapat daerah sembab. Lalu ada fibrosis. Kemudian jaringan ikat kolagen proliferatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.